Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti kebanyakan pasangan perkawinan ketika hari sakramen perkawinan atau ibadat perkawinan, mereka pasti juga ada satu grogi gitu ya. Ada senang, ya nano-nano lah ya gitu ya. Ada yang takut, ada yang senang gitu, bercampur aduk. Demikian juga saya mengingat beberapa 7 tahun yang lalu ya, tepat pada tanggal 14 Agustus 2017, ketika saya juga ditabiskan sebagai imam gitu ya. Sehari sebelum tabisan, ada perasaan juga grogi gitu ya, dredeg gitu ya dalam hati ini. Tetapi dalam gugup atau grogi atau dredeg ini, ada satu sukacita, karena besok ini saya akan mendapatkan rahmat baru, yaitu panggilan yang baru bagi hidup saya, panggilan hidup yang akan saya pegang sampai nanti akhir hidup saya, yaitu menjadi seorang imam gitu. Sehingga saya mempersiapkan semuanya itu dengan lebih baik lagi. Saya berdoa, sebelumnya juga ada retret agung gitu ya, sebelum seorang imam ditabiskan, kita mengadakan retret agung untuk memilih satu ayat emas dalam hidup kita. Saya memilih Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Begitu juga ayat ini, dan juga mempersiapkan, dan setidaknya saya mempersiapkan karena ibu saya akan datang ya, mama saya datang dari jauh gitu ya. Mama ya seperti banyakkan umat tahu, mungkin ibu saya bukan beragama Katolik, jadi pertama kali buat dia untuk melihat duduk di depan gitu ya, lalu dengan segala acaranya. Tapi ada satu sukacita, menanti dengan sukacita, menanti dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena saya akan bersatu dengan Kristus. Dan rahmat ini yang memberikan saya kekuatan gitu, menyatu dengan Kristus. Ya walaupun saya bukan orang yang sempurna, gak tahu ke depannya bagaimana, tetapi saya yakin bahwa Tuhan yang melayakan dan memberikan saya kekuatan untuk berjalan setiap hari di dalam panggilan imaman. Dan kesatuan ini seakan-akan ya saya menanti bahwa Kristus sungguh-sungguh datang. Demikian juga hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Advent minggu pertama ini kita diundang memang sungguh-sungguh menanti kedatangan dengan penuh harapan. Sehingga dalam bacaan Injil tepat sekali apa yang dikatakan dalam Injil Lukas. Angkatlah kepalamu gitu ya. Angkatlah kepalamu, bangkitlah dan angkatlah kepalamu. Karena dalam bacaan ini mungkin diceritakan juga tentang akhir zaman, tapi ini bukan hanya tentang akhir zaman, karena kita juga menanti penyelamat kita. Kristus yang akan kita nantikan. Sehingga dalam bahasa Latin, Adventus artinya menandakan kedatangan, menanti dengan penuh kedatangan. Kedatangan apa? Tentu saja kedatangan Kristus yang begitu indah, cahaya. Cahaya ini yang diikuti oleh para majus. Tapi kita menantikan cahaya ini. Setelah pengantar pembuka kita juga memberkati Corona Advent ini ya, lingkaran lilin ini. Yang mengartikan bahwa satu lilin cahaya. Saya menantikan dengan hati saya kedatangan Kristus ini bagi hidup saya. Yang apa? Yang cahaya ini akan perlahan demi perlahan memasuki jiwa dan hati kita, memberikan kita terang yang begitu besar, yang membawa kita dari kegelapan menuju pada terang, membawa kita kematian menuju pada kehidupan. Oleh karena itu ini iman kita, betul ya? Kalau dikatakan iman ya berarti kita menghidupi apa yang menjadi iman kita, menantikan sungguh-sungguh cahaya ini. Dan inilah Adventus. Oleh karena itu kita melihat dalam Injil bagaimana caranya menantikan kedatangan penyelamat kita. Kita melihat begitu Tuhan memberikan satu gambaran tentang akhir zaman gitu ya. Akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Tetapi Tuhan tidak mau mengatakan takutlah, enggak. Bangkit dan angkatlah kepalamu karena penyelamatmu segera datang. Jadi bukan ketakutan yang kita hadapi, tetapi satu penantian yang sungguh-sungguh memberikan kita sukacita yang berlimpah.
Kenapa? Karena Kristus yang kita nantikan ya sungguh-sungguh menjadi penyelamat kita. Kalau dikatakan penyelamat, maka percayalah saudara-saudari yang terkasih, maka hidup kita bisa diubah olehnya. Segala kekhawatiran kita dapat kita atasi. Itulah yang dikatakan iman akan Kristus, terang. Oleh karena itu ini bukan soal lagi akhir zaman, tapi juga kedatangan Kristus yang kita nantikan. Dan bagaimana supaya caranya kita mempunyai sikap hidup untuk menanti penyelamat kita. Bagaimana kita menyongsong setiap lilin demi lilin yang kita nantikan selama masa Advent ini. Bagaimana supaya kita bisa mengubah hidup kita. Kenapa? Karena setiap tahun kita merayakan Advent. Kita sudah tahu bahwa memang kita setiap kali melakukan pertobatan. Tapi bacaan kedua mengatakan, sungguh-sungguhlah tahun ini kita bertobat. Sungguh-sungguhlah tahun ini kita menantikan sungguh-sungguh Kristus yang menjadi penyelamat hidup kita. Pribadi maupun bersama-sama. Oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa ke sana? Karena dalam surat Santo Paulus mengatakan gitu ya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ya hal yang pertama, yang utama ya sungguh-sungguh. Mau nggak kita berubah? Mau nggak kita mengubah hidup kita yang fana ini? Yang biasanya mengejar hal yang duniawi, sekarang kita mengejar bukan hanya hal yang duniawi, tetapi hal yang surgawi. Penantian kita. Supaya apa? Masa Advent ini tidak menjadi sia-sia. Nggak setiap tahun kita rayakan ya begitu-begitu, toh enggak. Ada satu hal yang berubah dalam hidup kita. Mungkin saja dalam hidup pribadi kita, mungkin saja hidup di dalam lingkungan kita, mungkin saja hidup dalam wilayah kita maupun semuanya begitu. Sehingga bagaimana caranya kita menantikan kedatangan Kristus dan menantikan ya mempersiapkan masa Advent yang penuh 1 bulan ini sungguh-sungguh dalam sikap hati yang baik gitu. Perintah Allah sungguh-sungguh ya itu artinya ya sungguh-sungguh. Allah mengatakan ya sungguh-sungguh. Sehingga yang dalam bacaan Injil kita diajarkan sungguh-sungguh. Ya, seperti Kristus mengatakan ya menjaga diri dan hati dengan apa? Berdoa. Berdoa ini penting. Menantikan kedatangan Kristus dengan berdoa, merenungkan ya, mengarahkan hati kita. Kalau kita belum menemukan terang itu, ya berdoalah. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan terangnya kepada kita. Kalau kita katakan bahwa saya kok jatuh terus dalam dosa ini. Berdoalah, mintalah supaya kita bangkit. Dan akhirnya apa? Supaya kita bisa sungguh-sungguh berubah. Berdoalah. Dan berdoa ini salah satu senjata yang luar biasa. Dan tidak mudah memang untuk dilakukan. Tetapi mudah ketika kita sudah membiasakan diri. Karena dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tuhan akan memberikan segalanya. Bagaimana caranya berdoa? Ya simpel, sederhana. Datang saja, tutup mata, buat tanda salib, mengucap syukurlah. Dan nanti setelah itu Tuhan yang mengaturnya semuanya. Tuhan yang mengajak kita berbicara. Kenapa? Karena Tuhan ada untuk kita setiap hari. Gak berat gitu ya. Gak harus bagaimana cara berdoa, bingung. Tidak. Kalau gak bisa berdoa, Bapa kami lah. Maka setelah Bapa kami kita diam sejenak, maka Tuhan akan memberikan kita, bercakap dengan kita. Dan ini akan menjadi suatu rutinitas yang begitu luar biasa, keutamaan yang luar biasa bagi hidup kita. Untuk apa? Karena dengan doa kita semakin hari percaya. Itu mengajarkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah sambil berdoa dalam bacaan Injil. Supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu. Itu yang pertama. Jadi mulai hari ini kita berkomit. Mungkin nggak usah 1 menit ya, terlalu cepat. 3 menit, 4 menit kita berdoa. Kalau memang biasanya seminggu sekali baru berdoa. 4 menit kita berdoa. Lalu yang kedua apa? Yang kedua mari kita memohon rahmat pertobatan. Karena pertobatan ini menurut kita agak menakutkan. Karena kita lebih sering dan suka tinggal di dalam kegelapan daripada tinggal di dalam
cahaya. Atau ya bertobat ini sungguh-sungguh menjadi satu momok. Tetapi Tuhan mengatakan, ya, kalau kita bertobat, kita akan mendekat dengan Kristus. Kita bisa merenungkan, Tuhan ini siapa bagi diri saya? Apakah dia seorang hakim? Ataukah dia seorang teman yang penuh belas kasih, mau mencintai kita? Memberikan perumpamaan. Ketika kita mengaku dosa, ada seorang anak kecil itu yang mengatakan dia berlari ketika giliran kamu, dia berlari. Dengan senang hati dia berlari. Dia menantikan sakramen tobat ini. Apa kita sakramen tobat dimasuk ruangan itu agak ya menundukkan kepala ya, tapi enggak, harusnya bangkitlah, angkatlah kepalamu. Karena disitulah pertobatan itu. Karena pertobatan itu bukan hal yang menakutkan. Kita datang untuk apa? Untuk memperoleh kehidupan. Kalau kita memperoleh kehidupan, lalu kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus tidak mau menyambut Kristus? Kenapa kita tidak mau melihat bahwa Kristus ini bukan seorang hakim, tapi Kristus ini adalah Tuhan yang menyelamatkan, yang memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Sehingga dengan pertobatan ini, perlahan demi perlahan kita akan berkata, ya ini kayaknya mesti saya singkirkan ini. Misalnya ada 10 dosa yang memang berat buat kita. 1 ini saya mau singkirkan. Bulan depan pengakuan lagi, 2 ini saya mau singkirkan. Bulan depan lagi, poin ketiga ini saya mau menyingkirkannya. Sehingga semakin demi hari, kita akan menantikan Kristus dengan sungguh-sungguh dan akhirnya menantikan kedatangan Kristus yang bercahaya itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, minggu ini adalah minggu yang penuh kita nantikan. Tapi penantian itu kita balikan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh mau? Karena kemauan inilah yang dikehendaki Tuhan. Dan biarlah pada perayaan Ekaristi ini kita mohon, Tuhan berikan saya satu kerinduan untuk sungguh-sungguh menantikan Engkau dengan sungguh-sungguh, yang adalah penyelamat saya. Dengan demikian maka Tuhan akan memberikannya. Dan Tuhan yang memberikannya itu adalah Tuhan yang belas kasih, yang memberikan kehidupannya untuk kita masing-masing.